Hari ini kita masih melihat seri Raja-Raja Israel, tapi kali ini bukan raja, melainkan ratu. Ratu dari Yehuda, dan dia menjadi satu-satunya ratu di dalam kisah Raja-Raja Israel. Maksudnya ratu yang memerintah Yehuda. Pelajaran dari Ratu Atalia, ambisi yang menghancurkan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 11 ditulis, tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang akan dibunuh, lalu menyembunyikan dia, maksudnya menyembunyikan Yoas. Demikianlah Yoas terluput dari pembunuhan. Saudaraku, Atalia ini adalah ratu yang sangat berambisi. Atalia adalah satu-satunya ratu yang pernah memerintah Yehuda, dalam hal ini Israel Selatan, tetapi sayangnya dia bukanlah pemimpin yang baik. Ratu Atalia memerintah bukan karena panggilan Tuhan, tapi karena ambisinya sendiri. Kalau kita baca kisahnya itu menarik sekali, saudara, soal ini ya. Atalia adalah anak Raja Ahab dan Isabel. Dia hidup di dalam didikan penyembahan kepada Baal. Dan seperti kita pelajari di beberapa waktu yang lalu, Atalia adalah istrinya dari Raja Yoram yang di Yehuda. Karena ada Yoram yang di Israel Utara, saudara ya. Nah, jadi Yoram ini keturunan Yehuda, keturunan Daud. Si Atalia ini dari keturunannya si Ahab dan Isabel. Makanya waktu Yoram memerintah, dia terpengaruhi istrinya Atalia ini. Nah, saat dia lihat anak-anaknya mati, maka dia membunuh juga anak-anak keturunan Daud, anak-anak keturunan Yehuda. Namun, berkat pertolongan Tuhan melalui si Yoseba, dan nanti kita lihat itu ada Imam Yoyada, dia menyelamatkan Yoas. Maka Yoas nanti ini menjadi anak dari keturunan Daud yang tersisa. Nanti setelah Atalia, Yoas akan menggantikannya. Nanti si Imam Yoyada itu mengadakan kudeta terhadap Atalia untuk menaikkan Yoas yang adalah keturunan Daud menjadi raja. Jadi itu menarik. Jadi kenapa si Atalia ini membunuh anak-anak keturunan Yehuda, keturunan Daud dalam hal ini? Jadi setelah anaknya mati, yaitu Raja Ahazia, anaknya Yoram dan Atalia ini kan Raja Ahazia. Jadi setelah Raja Ahazia mati, Atalia merebut tata Yehuda, saudaraku. Dia membunuh semua keturunan Raja Daud agar tidak ada yang bisa merebut tahtanya. Karena dia tahu di Yehuda ini keturunan Daud yang akan diperhitungkan menjadi raja. Maka dia bunuh semua anak-anak keturunan Daud. Nah, tetapi ada satu anak, yaitu Yoas, yang diselamatkan dan disembunyikan oleh Yoseba. Dan Imam Yoyada selama 6 tahun disembunyikan, kalau saudara bisa baca kisahnya itu ya. Atalia kemudian juga berkuasa selama 6 tahun itu di dalam kediktatoran dan penyembahan berhala, terutama kepada Baal. Selama 6 tahun berkuasa, Ratu Atalia ini akhirnya dikudeta oleh Imam Yoyada dan dihukum mati. Inilah kisah Atalia, saudara. Kalau kita bisa ceritakan singkat ya, di 2 Raja-Raja 8 saudara bisa baca Atalia adalah putri Raja Ahab dan Ratu Isabel. Dia menikahi Yoram dan kemudian dia memperkenalkan penyembahan berhala kepada Yehuda karena dia menikah dengan Yoram itu. Dia intinya kemudian merebut tahta, membantai keturunan Daud, keturunan raja-raja ya. Dan kemudian pemerintahannya penuh dengan kejahatan. Kisahnya kita bisa baca di 2 Tawarik 22 ayat 10 sampai 12. Itu paling jelas tentang Atalia. Selain di 2 Raja-Raja pasal 8, pasal 11 itu tentang Atalia ada di situ. Saudara bisa baca. Jadi kemudian sebagai ratu dia membawa penyembahan Baal di Yehuda dan kemudian dia dijatuhkan oleh pemberontakan Imam Yoyada. Dia dieksekusi di luar bait Allah ya, di 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 13 sampai 16. Nah, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Atalia ini, saudara? Satu-satunya ratu di Yehuda ya. Yang pertama kita pelajari ambisi tanpa ketaatan itu pasti menuju kepada kehancuran. Saya ulangi, ambisi tanpa ketaatan pada Tuhan pasti akan menuju kepada kehancuran. Sebab ambisi tanpa takut akan Tuhan itu berbahaya. Atalia ingin berkuasa dengan segala cara. Bahkan dia membunuh semua anak-anak keturunan Yehuda, keturunan Raja Daud dalam hal ini, keturunan Raja-Raja, supaya tidak ada yang bisa mengganti tahtanya nanti. Si Atalia ini berpikir,
ambisinya lebih besar daripada Tuhan. Dia pikir dirinya lebih besar daripada rencana Tuhan untuk Yehuda. Karena Tuhan sudah berjanji keturunan Daud yang akan memerintah selama-lamanya. Nanti melalui Mesias tentunya itu semua digenapi. Tetapi harus ada darah keturunan Daud. Dan dia ingin memotong itu, dia ingin cut itu. Sehingga dia bunuh anak-anak keturunan Daud itu, saudaraku. Nah, rencana Tuhan ternyata lebih besar daripada ambisinya si Ratu Atalia ini. Maka melalui anak perempuan Raja Yoram yaitu Yoseba dan Imam Yoyada, Yoas diselamatkan. Gitu. Di situ bukti bahwa rencana Tuhan itu lebih besar daripada ambisinya Ratu Atalia. Jadi dia pikir, wah sudah mati semua ini. Padahal ada si Yoas yang diselamatkan. Dari sini kita ngerti saudara ya, kalau ambisi kita itu lebih besar daripada takut kita akan Tuhan, maka bersiaplah kita menuju kepada kejatuhan, kehancuran. Itu sebabnya jangan kita berambisi tanpa disertai dengan ketaatan kepada Tuhan. Ya, ambisi dalam pengertian yang positif boleh saja untuk mempunyai sesuatu, untuk menduduki sesuatu mungkin boleh saja ya. Dalam pengertian yang positif selama pada jalur yang benar. Itu artinya harus disertai dengan ketaatan. Nah, si Atalia ini mau jadi ratu, mau memerintah tanpa takut akan Tuhan. Akhirnya dia sendiri mengalami kehancuran. Nah, kita jangan seperti itu saudaraku ya. Kalau Tuhan gak ada di rencana kita, sehebat apapun ambisi kita, kita pasti akan gagal. Mungkin dunia bisa memandang kita berhasil, tapi di hadapan Tuhan kita gagal. Yang kedua, kita pelajari dari Ratu Atalia ini, dunia itu bisa saja menyembunyikan kebenaran, tapi Tuhan selalu punya caranya, punya jalannya untuk bisa menggenapi rencananya. Atalia mengira dia sudah menang karena dia pikir, saya berhasil membunuh anak-anak keturunan Raja Daud. Hahaha. Tidak ada yang akan menjadi raja nanti setelah saya. Karena Yehuda itu sangat ketat dengan keturunan Daud, saudaraku. Dia pikir sudah mati semua anak-anak keturunan Daud. Jadi dia ngerasa dia sudah menang. Tapi Tuhan masih menyelamatkan garis keturunan Daud lewat Yoas. Luar biasa saudaraku ya. Bahkan anak Yoram sendiri yang menyelamatkan gitu ya. Jadi Tuhan tidak pernah kehabisan cara saudaraku. Itu kalau saudara baca kisahnya, si Yoas itu disimpan 6 tahun. Sembunyi-sembunyi saudara ya. Dari Ratu Atalia. Selama Ratu Atalia memerintah 6 tahun ini Yoas disembunyikan. Jadi Ratu Atalia nggak tahu kalau masih ada anak dari keturunan Daud. Kayak di film-film saudaraku ya. Kan ada di film-film kayak gitu tuh. Disimpan dia gitu. Supaya nanti dia mengklaim dirinya anak keturunan raja ini gitu. Jadi memang ini kisah nyata yang terjadi di Israel Yehuda saat itu. Jadi kalau kita ingat firman Tuhan Mazmur 13 ayat 11, rancangan Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Jadi rancangan hati Tuhan itu turun-temurun, saudaraku. Artinya dia melihat jauh dari generasi ke generasi. Dunia bisa mencoba untuk menekan kebenaran, menekan janji-janji Tuhan, tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong kehidupan kita. Amin, saudaraku. Mungkin kita merasa dunia menghimpit kita, berbagai persoalan hidup menghimpit kita, berbagai permasalahan hidup menghimpit kita, tapi ingatlah Tuhan punya berbagai cara untuk menolong kita. Mungkin ada dalam tanda kutip Ratu Atalia atau ambisi-ambisi Atalia yang sepertinya menghimpit kita dalam tanda kutip sebagai keturunan Daud ini. Gitu. Sudah bisa ngerti ya maksud saya? Menghimpit, kita dihimpit oleh ambisi-ambisi yang mengekang kehidupan kita, yang membatasi sepertinya kehidupan kita, membatasi gerak-gerik kita. Tetapi ingat Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, saudara. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Kalau kita mau jujur dan merefleksikan hidup kita yang sudah berlalu ya, dengan berbagai kesulitan persoalan yang kita alami, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Entah dia temukan kita dengan orang-orang tak terduga, entah tiba-tiba ada berkatnya yang diantar oleh burung gagak, entah tiba-tiba kita lagi nggak punya apa-apa, tiba-tiba Tuhan sediakan, saudaraku. Kita nggak pernah tahu. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Baik itu permasalahan kesehatan kita, permasalahan ekonomi, permasalahan relasi. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, saudaraku ya. Asal kita mau berserah diri dan taat kepada Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Rencana Tuhan itu
mungkin seringkali terlihat tertunda bagi perspektif kita. Namun sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan tahu menggenapi rencananya dalam hidup kita. Yang ketiga, dari pelajaran tentang Ratu Atalia ini kita melihat kekuatan jahat itu nggak pernah akan bertahan selamanya. Yakin dan percayalah saudaraku, kekuatan jahat tidak akan pernah bertahan selamanya. Atalia berkuasa dengan kejahatan dan rakyat bangkit untuk menjatuhkannya. Melalui dalam pimpinan Imam Yoyada, dia dikudeta. Kejahatannya berjaya hanya untuk sementara. Mungkin kelihatan kejahatan menang saat ini, seperti berjaya gitu ya. Tetapi ternyata kejayaan dari kejahatan itu hanya sementara. Tuhan selalu pegang kendali. Apalagi dia berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan menduduki tahta Israel. Jadi jangan pernah marah kepada orang yang berbuat jahat. Itu kata Pemazmur pasal yang ke-37 ayat 1 dan 9. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Sebab orang yang berbuat jahat dilenyapkan. Tentu Tuhan yang akan melenyapkannya. Jadi kejahatan itu bisa menang kelihatannya satu ronde. Jadi kalau seperti baku tinju, kejahatan itu sepertinya menang satu ronde gitu. Tetapi Tuhan selalu menang di akhir pertandingan. Amin saudaraku ya. Jadi tidak pernah kejahatan itu menang pada akhirnya. Tidak pernah saudaraku. Tuhan pasti tidak akan mempermalukan umatnya. Selalu ada sisa umat Tuhan yang tersisa. Saudara perhatikan dalam sejarah raja-raja itu. Dalam kisah Elia dan dalam kisah Ratu Atalia ingin membunuh keturunan Daud ini. Tuhan sisakan, dalam tanda kutip disisakan Yoas ini. Melalui disembunyikan oleh Imam Yoyada itu dan adiknya Yoram itu. Yang bernama Yoseba. Ya, disembunyikan. Jadi kalau kita lihat-lihat ya kenapa ini Yoseba menyembunyikan. Disembunyikan itu melalui Imam Yoyada juga. Jadi saudara bisa lihat bahwa selalu Tuhan menyisakan. Selalu ada yang tersisa dari orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang setia kepadanya itu dilenyapkan. Kalau mungkin Tuhan izinkan yang lain dilenyapkan oleh kejahatan. Tapi Tuhan pasti menyisakan satu untuk menggenapi perjanjiannya. Jadi di tengah kekacauan dan kegelapan ada Yoseba dan Imam Yoyada yang berani menyelamatkan Yoas. Tuhan selalu punya umat yang setia walaupun dunia ini dipenuhi berbagai kejahatan, saudaraku. Pertanyaannya gini sekarang, apakah kita adalah orang-orang yang setia itu ya? Atau kita orang-orang yang termasuk dalam kejahatan? Kalau kita baca 1 Raja-Raja pasal 19 ya, dalam kisah Elia itu, aku masih meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua yang tidak sujud menyembah Baal. Jadi selalu ada orang-orang yang Tuhan sisakan untuk setia, saudara ya. Dunia boleh gelap, tetapi selalu ada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Permasalahannya apakah kita orang-orang yang setia itu? Atalia mengira dia bisa menang terhadap rencana Tuhan pada keturunan Daud. Dan dia mendapatkan kekuasaan selama 6 tahun, tapi dia kehilangan segalanya. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dan dia merasa jaya selama 6 tahun itu, tapi akhirnya ia dihancurkan oleh Tuhan. Menarik juga saudaraku ya, kenapa Tuhan biarkan dia 6 tahun? Karena menunggu Yoas ini menjadi besar dan siap saudaraku. Dan melalui didikan Imam Yoyada juga. Itu luar biasa itu ya kalau kita baca kisahnya. Atalia punya kekuasaan, ambisi, dan strategi yang licik. Dia licik sekali. Dia bunuh semua keturunan Daud supaya tidak ada lagi yang menjadi raja menggantikan dia. Tapi akhirnya hidup Atalia, si ratu ini, berakhir tragis. Nah, coba kita refleksikan apakah kita lebih mengejar ambisi kita daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah ambisi kita mengalahkan ketakutan kita kepada Tuhan? Mungkin karena ambisi kita menghalalkan segala cara dan akhirnya mengabaikan firman Tuhan. Saya kira tidak sedikit orang yang ingin demi mengejar ambisinya, akhirnya mengabaikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah, kita jangan seperti itu, saudaraku ya. Apakah kita mengejar Tuhan dengan cara-cara yang tidak berkenan? Apakah kita mengejar ambisi kita dengan cara-cara yang tidak berkenan? Ini kita harus refleksikan. Apakah kita percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu menang? Mungkin kita lihat sepertinya kejahatan, keburukan, permasalahan kayaknya menang atas hidup saya. Tapi ingatlah ini saudara, cepat atau lambat, berbagai permasalahan, berbagai persoalan, atau mungkin yang kita sebut kejahatan dalam hidup kita, tidak akan pernah menang. Asal kita percaya dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah kita mau menjadi seperti Yoseba dan Imam Yoyada yang tetap setia di dalam dunia yang jahat, yang tetap bersedia dipakai Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya di tengah dunia yang jahat ini?
Mari kita berdiri di pihak kebenaran. Sama seperti Yoseba dan Imam Yoyada, saudara. Di tengah jahatnya dunia ini, kita berada di pihak kebenaran. Di tengah godaan dunia yang begitu menarik, yang begitu sangat menggoda, kita bisa berani berdiri tengah-tengah kejahatan itu dan berdiri di atas kebenaran, saudaraku ya. Jadi jangan biarkan kejahatan itu menguasai kehidupan kita. Jangan biarkan ambisi kita itu menguasai kehidupan kita lebih daripada takut kita kepada Tuhan. Jangan seperti Atalia yang mengandalkan diri sendiri, tapi tetap percaya kepada Tuhan dan percaya kepada janji-janjinya. Jangan seperti Atalia yang mengejar ambisi tanpa takut akan Tuhan, dan kita serahkan diri membiarkan Tuhan untuk membentuk kehidupan kita supaya rencananya yang besar itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran dari Ratu Atalia, saudaraku. Mari kita satu dalam doa.